Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Sari, NIM 2103036064. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Songo Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan koleksi perpustakaan. Simak baik-baik ya. Bagaimana sih prosedur pengelolaan koleksi perpustakaan itu? Pengelolaan bahan pustaka adalah salah satu inti dari tugas perpustakaan. Bahan pustaka yang masuk di perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasi nantinya berjalan dengan lancar. Pengelolaan koleksi adalah proses persiapan bahan pustaka untuk digunakan. Pengelolaan koleksi atau bahan pustaka adalah kegiatan di perpustakaan yang dimulai dari pemeriksaan koleksi atau bahan pustaka atau buku yang baru datang sampai kepada buku atau pustaka tersebut siap disajikan dan disusun dalam rak guna dimanfaatkan oleh pengguna. Nah, sobat literasi, tahapan dalam pengelolaan buku di perpustakaan ada 5 tahapan. Yang pertama, inventarisasi, yang kedua, klasifikasi, yang ketiga, katalogisasi, yang keempat, kelengkapan fisik, dan yang kelima, shelving. Yuk kita simak tahapan apa saja sih. Yang pertama, ada tahapan yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan perpustakaan yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Kegiatan ini meliputi pengecapan atau pemberian stempel pencatatan di buku induk dan nomor induk. Pencatatan bertujuan agar pustakawan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan untuk mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki, dari mana koleksi tersebut diperoleh. Dalam inventarisasi terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengecapan. Pengecapan koleksi bahan pustaka diberikan cap stempel kepemilikan dan stempel inventarisasi. Bertujuan untuk memberikan identitas pada satu bahan pustaka bahwa bahan pustaka tersebut adalah milik perpustakaan. Biasanya, inventarisasi atau pembukaan stempel terdapat pada 3 bagian tergantung kebutuhan perpustakaan. Yang pertama, bagian judul, yang kedua di bagian rahasia, yang ketiga terdapat pada samping buku. Pengecapan dilakukan pada halaman yang sekiranya masih kosong dan tidak menghalangi tulisan. Isi stempel biasanya meliputi item-item, status kepemilikan, tanggal diterima, nomor inventarisasi, nomor klasifikasi, asal pemerolehan, dan nama Langkah selanjutnya adalah pencatatan di buku induk. Buku induk sendiri terdapat 2 bentuk, yaitu buku induk otomatis dan juga buku induk manual. Setiap buku yang masuk ke perpustakaan harus didaftarkan ke dalam buku induk berdasarkan urutan masuknya. Gunanya untuk mengetahui jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Sobat literasi, setelah buku diberi cap atau stempel dan data buku telah dicatat dan disimpan di dalam buku induk, kemudian buku diberi catatan sesuai dengan data di buku induk. Ini merupakan langkah terakhir dari tahap inventarisasi yang dinamakan dengan pemberian nomor induk. Pencatatan ditulis di bagian kolom kosong pada stempel yang terdapat di buku. Pencatatan disesuaikan dengan data yang diminta oleh item-item stempel seperti nomor inventarisasi, tanggal diterima, asal buku, dan lain-lain. Data yang telah dicatat buku ini harus sama dengan data pada buku induk. Tahapan yang kedua, pengelolaan klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses kegiatan pengelompokan secara sistematis tahapan buku atau bahan pustaka lain, katalog, berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi.
Klasifikasi koleksi ialah proses pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan dengan menggunakan sistem klasifikasi DDC. Setiap koleksi bahan pustaka akan diberikan nomor klasifikasi berdasarkan sistem DDC dan sekaligus nomor tersebut sebagai nomor panggil setiap buku. Dengan menggunakan label, nomor panggil tersebut ditempel pada punggung buku. Sistem klasifikasi yang sering digunakan di perpustakaan yaitu klasifikasi fundamental. Klasifikasi fundamental adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek bahan pustaka. Contohnya buku matematika, buku ekonomi, buku fisika, dan lain-lain. Klasifikasi fundamental banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil. Dalam sistem tersebut, buku dikelompokkan berdasarkan subjeknya. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengelolaan katalogisasi. Katalogisasi atau cataloging adalah kegiatan atau proses pembuatan wakil ringkas bahan pustaka. Bentuk katalog ada bermacam-macam, yaitu ada katalog buku, katalog berkas, katalog kartu, dan katalog komputer. Yang keempat, tahapan selanjutnya adalah kelengkapan fisik, yaitu kegiatan pemberian kelengkapan fisik pada buku, diantaranya label dan barcode, lembar tanggal kembali, kartu buku, kantung kartu buku, dan sampul. Label buku berisi nomor klasifikasi, nama pengarang yang diambil 3 huruf pertama dengan huruf kapital, 1 huruf awal dari judul buku dengan huruf kecil dan jumlah eksemplar. Sebetulnya, tidak ada aturan baku tentang ukuran label buku perpustakaan, selama tidak menutupi bagian atau permukaan buku. Namun, ukuran yang umumnya digunakan adalah 3 cm x 4 cm. Untuk menempelkan label, ukuran tinggi penempelan label biasanya 2 cm dari bawah. Penempelan label berdasarkan tulisan bagian rata kiri yang ditampilkan. Untuk barcode buku dapat ditempelkan di bagian cover buku yang kosong. Selanjutnya, yang kelima, tahapan pengelolaan bahan pustaka atau koleksi yang terakhir adalah shelving. Shelving adalah kegiatan pemajangan atau penjajaran buku di rak secara teratur dan berurutan untuk siap digunakan oleh pemustaka. Shelving dilakukan mulai dengan kolom rak paling atas sampai ke kolom paling bawah. Dari kiri ke kanan, bila sebuah kolom rak sudah berisi secukupnya, lanjutkan ke kolom di bawahnya, mulai lagi dari kiri ke kanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.